Hidup telah mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan kesetiaan seseorang. Sebaik apapun kamu terhadap seseorang, bukan berarti dia akan memperlakukanmu dengan perlakuan yang sama. Tidak peduli betapa berartinya dia bagimu, bukan berarti dia akan menghargaimu dengan cara yang sama. Terkadang orang yang paling kamu cintai ternyata adalah orang yang sangat membuatmu terluka. Ketika bertahan dengan rasa yang sangat sakit, kemudian sulit melepaskan, bayangkan jika kamu menggenggam sebongkah bara. Kamu bisa mengenggamnya terus, sampai akhirnya bara itu padam dalam genggamanmu. Tapi, tentu saja, hanya kamu yang bisa menentukan seberapa layaknya kamu menahan rasa sakit akibat telapak tanganmu yang terbakar sampai bara itu padam. Apakah itu pantas? Jika iya, tetaplah kuat. Jika tidak, jika kamu sudah tidak tahan lagi untuk terus menggenggam bara tadi, maka lepaskanlah. Biarkan bara itu menyala terus sesuai kehendaknya. Entah akan memudar padam dan menjadi dingin, atau malah akan menciptakan api yang lebih besar. Namun sebenarnya, semuanya itu bukan urusanmu lagi. Apapun pilihan yang kamu ambil, jangan sampai diambil saat kamu masih ragu. Jangan pernah menyesali apapun keputusan yang sudah kamu ambil, karena setiap keputusan memiliki konsekuensi atas hidupmu. Maka, pertimbangkanlah dengan bijaksana. Tidak semua orang adalah temanmu hanya karena mereka berada di sekitarmu dan tertawa bersamamu. Bukan berarti mereka cocok untukmu hanya karena mereka mengatakan mendukungmu. Bukan berarti mereka tidak akan menikammu dari belakang. Orang-orang terkadang berpura-pura baik. Kepalsuan tidak akan bertahan lama. Jadi, ketahuilah siapa yang sesungguhnya ada di sekitarmu. Pada akhirnya, situasi nyata akan mengungkap orang-orang palsu. Jadi berhati-hatilah. Teman bukanlah tentang siapa yang berada di saat kamu senang, tetapi mereka yang tetap berada di sisimu ketika kamu susah. Seorang pembicara memulai dengan sebuah seminar dengan mengangkat uang 100 ribuan. Kerumunan orang-orang telah berkumpul untuk mendengarkan dia berbicara. Pembicara ini bertanya kepada seluruh kerumunan itu, siapa di antara kalian yang mau dengan uang 100 ribu ini? Dan semua orang yang berkumpul di situ mengangkat tangannya. Dia berkata, saya akan memberikan uang 100 ribu ini kepada salah satu dari kalian. Namun sebelumnya, izinkan saya melakukan sesuatu. Kemudian pembicara itu meremas-remas uang itu. Kemudian bertanya, uang yang kusut ini siapa yang masih menginginkannya? Semua tangan masih terangkat. Yah, bagaimana jika aku melakukan ini? Kemudian pembicara itu menjatuhkan uang 100 ribuan tadi, lalu menginjaknya dengan sepatunya. Lalu dia mengambilnya dan menunjukkan kepada semua orang yang berkumpul. Uang ini sekarang kusut dan kotor. Sekarang siapa yang masih menginginkannya? Dan sekali lagi, semua tangan masih terangkat. Kemudian pembicara ini mengatakan, teman-teman, saya baru saja menunjukkan pelajaran kepada kalian yang sangat penting. Tidak peduli apa yang saya lakukan dengan uang ini. Kalian tetap menginginkannya, karena nilainya tidak berkurang. Uang masih bernilai 100 ribu. Seringkali dalam hidup kita hancur karena masalah yang tidak seberapa. Hanya karena tergoda dengan hal-hal kecil, membuat harga diri kita terbuang. Kita terkadang membuat keputusan yang buruk, padahal tanpa disadari, itu mengurangi nilai hidupmu. Jangan karena masalah yang kecil, kamu merubah sikapmu ke arah yang lebih rendah. Yang membedakan kualitas hidup kita adalah nilai hidup kita. Letakkan nilai hidupmu setinggi yang kamu mampu. Saat kamu sedang bahagia, jangan pernah merasa sombong atau merendahkan orang lain. Begitu juga saat sedang merasa sulit,
Jangan pernah turunkan nilai semangatmu untuk terus berjuang. Atau ketika kamu mendengar hal yang buruk tentangmu, jangan mudah terbakar oleh emosi. Kamu bisa mempertahankan kesabaranmu, melepaskan semua egomu, untuk mempertahankan bahwa hatimu memiliki nilai yang istimewa. Di luar sana, ada orang yang hanya uang parkir Rp2.000. Dia merasa kesal. Artinya, harga dirinya hanya bernilai Rp2.000. Namun, ada juga orang yang dengan rela mengikhlaskan uang Rp50.000 kepada tukang parkir, karena si tukang parkir tidak memiliki cukup uang untuk kembalian. Artinya, dia memberi nilai dirinya bukan hanya sebatas Rp50.000. Ia memiliki pengertian, seandainya tukang parkir itu adalah aku sendiri, mungkinkah aku sanggup menjalani kehidupan ini? Ada juga orang yang bermusuhan karena uang Rp1.000.000 yang tidak kunjung dibayar oleh temannya. Padahal dulu kemana-mana selalu bersama. Karena hutang itu meretakkan hubungan sampai selamanya. Artinya nilai dirinya hanya sebatas Rp1.000.000. Namun di sisi lain ada orang yang telah bangkrut besar-besaran. Perusahaannya harus disita. Keluarganya hancur karena pasangannya meninggalkannya. Semua temannya menjauh. Namun dia tetap semangat untuk bangkit dan memulainya kembali. Mungkin jika diukur dari nilai, bisa saja dia rugi miliaran. Namun karena nilai dirinya istimewa, ia tetap bangkit dan memulai kembali kehidupannya. Jadikan nilai hidupmu berharga, karena hidup yang bernilai adalah hidup yang istimewa. Setiap hari yang baik pernah menjadi begitu berat. Setiap jiwa yang tegar pernah menjadi begitu hancur. Setiap pribadi yang bijak pernah berada di fase keterpurukan. Dan setiap hal yang indah pasti melalui sebuah perjuangan yang cukup berat, bahkan sampai di titik lelah. Jadi tidak perlu menyesali tentang apapun yang telah kita lalui, karena semesta adalah tempat kamu belajar. Bersabarlah, keadaan yang buruk akan mengantarmu ke tempat yang lebih baik. Ketika kamu bisa melepaskan semua kekecewaan hidup, maka semesta akan membayar tuntas atas kekecewaan yang telah kamu lalui. Mengertilah, segala sesuatu yang baik untukmu, semesta tak akan pernah mengizinkan untuk pergi darimu. Sebagai penutup, berterima kasihlah kepada mereka yang menyakitimu, karena sebenarnya mereka telah membuatmu menjadi orang yang lebih kuat. Berterima kasihlah kepada orang yang mencintaimu, karena mereka membuatmu menjadi orang yang berarti. Berterima kasihlah kepada orang yang peduli kepadamu, karena mereka membuatmu merasa dihargai. Berterima kasihlah kepada orang yang meninggalkanmu, karena itu mengajarkanmu bahwa tak ada segala sesuatu yang abadi. Berterima kasihlah kepada orang yang masih di sisimu, karena mereka menunjukkan arti sebuah persahabatan. Dan berterima kasihlah kepada siapapun yang telah hadir di kehidupanmu, karena merekalah yang membuatmu menjadi seperti dirimu di hari ini.